sekeras-kerasnya mereka mengecam, sepahit-pahitnya kata-kata yang digunakan, itu didasarkan pada harapan. Percayalah bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola yang masih membahas tentang tim nasional Indonesia. Belakangan ini saya mendengar kabar bahwa akun media sosial dari beberapa calon pemain timnas atau pemain diaspora kita didatangi oknum-oknum orang-orang yang memberikan komentar bahwa supporter timnas Indonesia itu suka membuli. Ada warning, ada peringatan untuk berhati-hati bahwa supporter Indonesia itu suka membuli dan seterusnya. Tentu saja hal ini secara dampak psikologis, tentu saja hal ini bisa mendatangkan rasa tidak nyaman buat para calon pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Baik itu yang sudah ada atau sudah bergabung dengan timnas maupun yang akan bergabung, apalagi yang akan bergabung ya, yang kemudian pasti juga akan was-was untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dari komentar-komentar itu kemudian mendatangkan reaksi dengan mencari tahu, searching dan seterusnya, dan kemudian mendapatkan informasi tentang supporter tim nasional Indonesia, ya tentu saja itu akan semakin membuat mereka takut. Karena apa? Karena logikanya kalau dapat informasi tentang sesuatu dan kita menggunakan keyword itu, pasti kan yang tersaji informasinya berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Kalau misalnya supporter timnas mungkin itu masih netral, tapi kalau informasi yang dimasukkan ke komentar itu adalah tentang perilaku-perilaku negatifnya, maka kalau perilaku negatif itu yang dijadikan keyword, misalnya supporter Indonesia suka membuli, misalnya kayak gitu ya. Entah itu apakah dikasih tanda tanya seperti itu, ya informasi yang tersaji meskipun itu sebenarnya pertanyaan terbuka yang bisa jawabannya positif atau negatif seharusnya, tapi pasti mesin pencari akan menggunakan keyword tersebut untuk menyajikan bullying, untuk menyajikan perilaku-perilaku yang berkaitan kecaman mungkin atau celaan, hujatan dari supporter Indonesia ke entah pemain timnas atau ke timnasnya atau ke ofisialnya dan seterusnya. Nah, itu konsekuensi logisnya kalau memang informasi tersebut kemudian dijadikan cara untuk mencari informasi berikutnya. Nah, kalau saya sih menyoroti ini sebagai sebuah misi ya. Memang sih PSSI juga mencurigai bahwa ini adalah cara untuk menggagalkan kemajuan tim nasional Indonesia, yaitu dengan cara menggagalkan pemain naturalisasi, biar mereka tidak bergabung dengan timnas Indonesia. Oknum ini bisa dari luar, bisa juga dari dalam, yang memang tidak bersepakat dengan naturalisasi. Tapi apapun itu, belum ada bukti. Nanti kalau teman-teman mau menginvestigasi, sangat dipersilahkan siapa itu. Ketika kita merasa bahwa kita adalah supporter atau pendukung timnas sejati, maka sangat terbuka peluang buat teman-teman untuk menginvestigasi, untuk mencari tahu siapa biang keroknya gitu ya. Karena saya tahu bahwa supporter tim nasional Indonesia tidak seperti yang diomongkan oleh si oknum itu. Kalaupun ada beberapa orang, beberapa pihak yang memang mengecam, menghujat, itu masih bisa kita pilah lah, mana yang itu kritik karena ketidakpuasan, mana yang itu memang untuk menjatuhkan. Karena kalaupun memang terjadi kritik kepada pemain atau hujatan kepada pemain bahkan ya, atau kepada timnas secara keseluruhan bahkan, saya kira untuk yang sekarang ini hujatan atau kecamannya itu lebih kepada harapan. Jadi bukan berarti dengan mengatakan bahwa permainan kemarin jelek misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya di balik kata-kata permainan kemarin jelek, ada harapan timnas kita itu bermain lebih bagus. Jadi artinya
Tidak semua kecaman, tidak semua kritikan itu didasarkan kepada rasa atau niat jahat untuk menjatuhkan. Tidak seperti itu. Malah saya percaya supporter Indonesia ini dengan menyatakan kekecewaannya itu berarti ada harapan buat timnas kita. Kalau ada oknum yang mengatakan bahwa kita suka membuli, mungkin kalau kita mencari searching maka akan muncul banyak informasi berkenaan dengan tabiat supporter kita. Bahkan mungkin bisa dihubungkan dengan riset-riset sebelumnya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia paling tidak sopan. Tapi kan itu dalam konteks yang lebih umum, tidak dalam konteks supporter timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya masih sangat memungkinkan bagian dari netizen Indonesia itu ya supporternya timnas, tapi ya kita tidak bisa melakukan generalisasi seperti itu. Karena saya masih percaya bahwa sekecewa-kecewanya supporter timnas Indonesia, kekecewaan itu ditujukan karena mereka punya harapan. Artinya mereka berharap bahwa harusnya bisa lebih bagus, harusnya bisa menang dan seterusnya. Nah, coba kalau kita misalnya lihat dari sisi pemain. Kalau dari sisi diaspora atau calon pemain naturalisasi misalnya ya, mungkin bisa jadi itu berdampak mengecilkan hati. Kalau memang oknum yang mendatangi media sosial dari calon pemain naturalisasi ini berniat sejahat itu, berarti harusnya diabaikan. Karena calon pemain naturalisasi ini harus yakin bahwa pasti itu bukan supporter tim nasional Indonesia sejati. Kalau saya sih meyakini itu. Karena kalau supporter kita sak mengecam-ngecamnya, meskipun mengecam, meskipun menghujat, itu didasarkan atas harapan. Jadi yang harus dipahami oleh pemain naturalisasi maupun calon pemain naturalisasi atau bahkan pemain kita secara keseluruhan, itu adalah sekeras-kerasnya mereka mengecam, sepahit-pahitnya kata-kata yang digunakan, itu didasarkan pada harapan. Berarti mereka berharap. Ketika mereka berharap, berarti mereka itu masih mendukung, mereka mencintai tim nasional kita. Artinya mereka berharap tim kita bagus. Akan lebih baik kalau timnas atau para pemain timnas itu bisa melihat dari sudut pandang yang seperti itu. Jadi jangan keburu ngeper gitulah dengan apa namanya supporter timnas Indonesia ya. Supporter tim Indonesia memang keras. Tetapi kekerasannya ini tidak hanya dalam atau pada saat menunjukkan atau mengekspresikan kekecewaan atas tampilan timnas yang mungkin saat itu tidak bagus. Tapi percayalah, nah ini buat para pemain timnas ya, percayalah ketika Anda dilukai, misalnya diserang oleh negara lain, diserang negara tetangga misalnya oleh Malaysia lah, oleh Vietnam maupun oleh Thailand, siapa yang akan membela Anda? Supporter, tidak akan terima mereka. Jadi percayalah dengan cinta mereka, meskipun mereka pahit kata-katanya, atau mungkin dalam bahasanya orang yang menteror media sosialnya calon pemain naturalisasi itu adalah suka membuli. Jadi harus tegar sebagai pemain timnas Indonesia itu harus tegar. Jadi harus latihan mental itu. Dan satu pemain dengan pemain yang lain juga bisa saling menguatkan. Mungkin mentalnya kekuatannya tidak sama ya antara satu pemain dengan pemain yang lain. Tapi yang sudah punya mental yang kuat, mental baja, itu nanti bisa mensupport pemain timnas yang lain. Mereka bisa saling ngasih tahu bahwa ya begitu itulah supporter kita. Itu adalah wujud harapan mereka, itu adalah wujud kecintaan mereka kepada kita. Jelaskan kepada mereka, kalau misalnya kita dibully oleh supporter negara lain, dibully oleh warga negara lain, ya, siapa yang paling tidak terima? Supporter kita. Jadi percayalah, meskipun mereka menghujat pemain, meskipun mereka mungkin pedas kata-katanya, para pemain itu harus kuat, harus tegar. Karena apa? Karena suatu saat ketika ada yang menghujat mereka dan itu dari luar, supporter Indonesia paling tidak terima pastinya. Saya percaya itu. Makanya, kalaupun mereka berkata-kata pahit atau kasar atau apapun itu, coba entah realistis atau enggak, kalau teman-teman calon pemain naturalisasi atau yang sudah bergabung itu sudah menyatakan bergabung dengan tim nasional Indonesia, ya terimalah kondisi ini dengan cara yang positif. Artinya itu adalah wujud harapan, itu adalah wujud kecintaan. Kecewa itu berarti mereka merasa kita itu keluarganya gitu, ya.
Kalau ada orang misalnya ya, ada orang lain, tetanggamu, eee, berbuat buruk gitu ya, anak tetangga lah mungkin berbuat buruk. Kalau kamu sebagai orang tua kemudian, tidak peduli kepada tetanggamu, itu sangat wajar karena apa? Bukan keluargamu. Tapi kalau tetangga ini merasa itu keluarga misalnya, karena saling sesama tetangga atau dalam satu RT, kemudian dia menasehati itu atau memarahi anak itu, ya berarti itu ada kepedulian, ya. Begitu juga ketika adik kita, anak kita, keponakan kita kemudian melakukan kesalahan, melakukan perilaku buruk, terus kemudian kita mengingatkan atau bahkan memarahi, itu karena kita peduli, karena kita keluarga. Jadi kalau misalnya ada pemain Malaysia misalnya ya, bertanding dan kemudian mereka melakukan kesalahan, pertahanan mereka buruk, ya, terus mereka kalah. Apakah kita akan memarah-marahi mereka? Enggak kan? Paling membicarakan mereka dalam rangka sebagai pemberitaan bahwa kualitas mereka itu seperti itu, tapi kan enggak marahi, enggak menunjuk, ya enggak menunjuk, enggak mengatakan kepada mereka. Nah, ketika itu terjadi pada timnas kita sendiri, pastinya supporter langsung mengatakan kepada tim kita, mengatakan kepada orangnya bahkan, kayak kemarin kasusnya Marcelino lah ya, yang langsung banyak yang menghujat dan seterusnya. Meskipun saya, tidak sepakat atau tidak setuju jika serangan itu ditujukan, dengan membahas sesuatu yang tidak substansial berhubungan dengan permainannya atau dengan sepak bolanya. Misalnya menyerang, akun media sosialnya klubnya atau menyerang akun media sosialnya keluarganya, yang tentu saja secara substansial tidak langsung berhubungan dengan permainannya si pemain yang bersangkutan. Nah, kalau sudah memutuskan menjadi tim nasional Indonesia, maka harus menerima ini sebagai sebuah bagian dari keluarga, bahwa supporter kita ya begitu itu. Tapi di balik kekasaran kata-katanya, karena kan macam-macam, supporter itu kan jutaan, dengan berbagai latar belakang, kondisi keluarga, budaya, ekonomi, pendidikan, yang macam-macam. Kalaupun ada kata-kata kasar, kata-kata pahit, percayalah bahwa mereka adalah bagian dari keluarga kita. Artinya apa? Di balik kata-kata kekecewaan, ekspresi ketidakpuasan, itu ada harapan, ada kecintaan. Itu yang mungkin perlu dijadikan pegangan buat para pemain timnas kita, terutama para pemain yang baru bergabung, yang kemudian goyah imannya, pemain naturalisasi gitu ya, atau pemain yang mau bergabung atau yang akan bergabung. Itu yang perlu dipegang. Jangan khawatir, supporter kita itu mencintai timnasnya. Kalau suatu saat para pemain ini ada yang melukai atau timnas kita ada yang melukai dan itu dari luar, percayalah mereka yang paling membela kita. Itu yang perlu diyakini oleh para pemain timnas, baik yang dari lokal, yang baru bergabung atau dinaturalisasi maupun calon naturalisasi. Jadi teguhkan iman kalian. Kita bareng-bareng maju, kalaupun ada kata-kata pahit itu untuk kemajuan kita bersama. Itu aja sih, ini cuma ngomong soal kematangan emosi dan kedewasaan. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Jayo yang akan datang. Beri dukungan buat Rudi Jayo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.